Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai pada pembahasan pekan keempat ya. Nah, ini pembahasan ini kita masuk pada pembahasan filosofi pendidikan. Ya, filosofi di sini artinya adalah hakikat pendidikan. Saya bagi menjadi dua pembahasan ya untuk filosofi pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan pendidikan, dan yang kedua nanti pekan depan yaitu filosofi pendidikan itu sendiri. Oke. Yang pertama, pendekatan pendidikan itu hakikatnya ya, sejatinya pendidikan adalah sebuah pendekatan ya. Pembahasan kali ini kita membahas hakikat ya, hakikat makna sejatinya pendidikan adalah pendekatan. Nah, pendidikan sebagai pendekatan adalah usaha ya. Jadi pendidikan adalah sebuah pendekatan ya. Makna pendekatan di sini adalah sebuah usaha, sebuah ikhtiar, sebuah strategi, sebuah metode, dan sebuah teknik ya. Jadi sebuah usaha kita untuk menyelesaikan permasalahan moral, sebuah usaha kita ingin menyelesaikan permasalahan pemahaman peserta didik, sebuah strategi kita atau metode kita untuk menyelesaikan kesulitan peserta didik dalam memahami ilmu hitung, materi hitung, pembagian, dan lain sebagainya. Intinya bahwa pendidikan adalah pendekatan ya. Mengapa pendidikan adalah sebuah pendekatan? Ya, satu hal. Dalam pendidikan itu ada dua komponen penting, yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik yaitu kita ya, memiliki akal, memiliki jiwa, memiliki raga. Ya, ketiga ini adalah unsur utama manusia. Manusia tidak dibangun kecuali dengan tiga unsur ini. Ya, jadi kita baik pendidik maupun peserta didik itu memiliki tiga unsur ini. Maka ya, pendidikan itu sendiri sebuah pendekatan karena apa? Karena tiga unsur ini yang menjadi alasan pendidikan harus merupakan pendekatan. Pendidikan merupakan pendekatan itu sendiri. Oke, selanjutnya. Adapun arah pendidikan yang terkait erat dengan tiga unsur tadi, bahwa arah pendidikan adalah pemahaman, arah pendidikan adalah respon ya. Maksudnya respon di sini adalah rasa. Ya, pendidikan digelar, pendidikan dilaksanakan tidak lain untuk mengemukakan kognisi ya, sasarannya pada kognisi pemahaman, sasarannya pada afeksi yaitu respon, dan sasarannya sebagai psikomotor atau pengimitasian. Jadi kalau dalam kacamata filsafat, pendidikan apapun bentuknya, selama dia adalah paparan, selama dia adalah penjelasan, selama dia adalah eksplanasi ya, pengutaraan, selama dia adalah sebuah orasi ya, hakikatnya itu adalah akan sampai pada pemahaman manusia atas apa yang kita paparkan. Hakikatnya ia akan sampai menjadi respon seseorang atas apa yang kita sampaikan, menjadi pengimitasian seseorang. Jadi apa yang sudah kita sampaikan, apa yang kita paparkan di lingkungan, itu harus berhati-hati karena sejatinya itu akan sampai menjadi pengimitasian seseorang ya. Jadi seseorang bisa saja setelah melihat kita jadi ikutan. Nah, ini artinya pendidikan itu adalah usaha pendekatan. Dengan pendekatan kita itu lahirlah orang yang pengen ikutan seperti kita, pengen menyontoh kita sebagai role model, kita sebagai contoh, kita sebagai model, kita sebagai teladan. Itu artinya bahwa pendidikan hakikatnya adalah pendekatan ya. Apa yang kita paparkan, apa yang kita sajikan di lingkungan, itu sejatinya adalah kita sedang memberi landasan-landasan pengimitasian seseorang atas apa yang kita paparkan. Ya, selanjutnya ya, pendidikan merupakan disiplin ilmu yang tidak bebas nilai. Nah, ini yang menjadikan pendidikan adalah pendekatan, karena pendidikan adalah disiplin yang tidak bebas nilai. Artinya, pendidikan itu syarat nilai, ya. Pendidikan sebagai disiplin yang mendorong nilai-nilai kemanusiaan itu muncul.
pendidikan adalah sebagai disiplin yang menstimulus, yang menyebabkan nilai-nilai kebaikan itu mengemuka. Ya, pendidikan juga syarat nilai karena pendidikan mendorong nilai-nilai keadaban hadir untuk mensejahterakan manusia. Oleh karenanya dari sejak awal Anda sebagai mahasiswa pendidikan, Anda harus sudah mempersiapkan diri Anda, ya, kapasitas diri Anda, ya, bahwa Anda itu adalah unsur atmosfer pendidikan yang mana Anda harus memiliki kapasitas nilai-nilai yang dimana keadaban itu lahir mensejahterakan manusia. Nilai-nilai kebaikan itu akan hadir dengan hadirnya Anda, dan nilai-nilai kemanusiaan akan muncul dengan munculnya Anda sebagai pemimpin esok hari, insya Allah, amin. Oke, selanjutnya, maka dalam pendidikan praktiknya menghendaki kaidah yang sistematis. Seperti saya saat ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda, ya, maka harus sistematis, ya, ada tahapannya, terstruktur, terukur, ya, bertahap, smoothing, ya. Smoothing itu perlahan tapi pasti. Pendidikan itu tidak lain adalah langkah-langkah yang softly, ya, perlahan tapi pasti pada tujuannya, yaitu pembentukan manusia itu sendiri, ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan, semata-mata adalah usaha penjelasan, ya. Iya, pendidikan adalah usaha penjelasan, ya. Oleh karenanya berhati-hatilah dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita paparkan, dengan apa yang kita sajikan di lingkungan. Itu semata-mata akan sampai menjadi sebuah penjelasan sesuatu, ya, paham ya? Oke, selanjutnya, maka pendekatan pendidikan itu dibutuhkan dari aspek akal, dari aspek jiwa, dari aspek jasad. Contohnya gini, misalkan kita pengen menyampaikan bahwa sholat itu wajib loh, nak. Nah, kita nggak bisa menyampaikan kepada peserta didik yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang usia masa anak akhir atau awal itu dengan statement yang sifatnya teori, nggak bisa. Nah, kita masuk pendidikan pada tahap pendekatan dari arah sains, ya. Nah, ternyata sholat itu adalah gerakan-gerakan yang sejalan dengan arah matahari, misalkan dengan arah gelombang, ya. Ternyata sholat itu sejalan dengan gelombang matahari, ya. Itu ada dalam fisika. Pernah saya pernah saya baca bukunya, ya. Pernah baca itu sholat ditinjau dari ilmu fisika. Nah, itu kan fakta sholat ditinjau dari akal, seperti itu. Atau misalkan dari hati, nah ternyata sholat itu adalah kita berbincang dengan Tuhan loh, ternyata kita bertemu dengan Allah, gitu kan. Silakan kita minta apa aja yuk biar dikabulkan. Nah, itu pendekatan. Atau misalkan dari segi kesehatan jasad, nah ternyata sholat itu menyehatkan lutut loh, gitu kan. Atau menyehatkan mata kita ketika kita sujud, kita kan nggak boleh merem, ya. Nah, kita harus tetap tatap mata kita melek, gitu kan artinya. Nah, itu adalah aspek-aspek yang bisa memasukkan ilmu pengetahuan dari segi jasad itu, bahwa sholat itu wajib, ya. Jadi membawa pemahaman peserta didik pada sholat itu wajib, seperti itu. Oke, ya. Nah, pendekatan pendidikan ditempuh sebagai usaha menghampiri. Maksudnya pendidikan sebagai cara pandang agar melahirkan serangkaian langkah menghampiri peserta didik kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Saya nanti buka forum diskusinya. Ya, untuk yang belum paham bisa japri ke saya, semata-mata agar Anda sampai pada pemahaman yang diharapkan oleh saya, ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.